Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya tuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Dr. Abdul Wadud Nafis LC MEI selaku dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Makro di kelas Perbankan Syariah 2. Perkenalkan, nama saya Lukman Kurniawan, NIM E2019-1074. Di sini saya memenuhi tugas tanggapan materi ekonomi tertutup dengan kebijakan pemerintah. Yang pertama, ekonomi tertutup dengan kebijakan pemerintah itu disebut dengan ekonomi tiga sektor. Ekonomi tiga sektor adalah perekonomian yang meliputi kegiatan dalam sektor perusahaan, rumah tangga, dan pemerintah. Selanjutnya, adanya campur tangan pemerintah menimbulkan dua perubahan penting. Yang pertama, pembuatan pajak yang dilakukan oleh pemerintah menambah pengeluaran agregat pada industri dan rumah tangga. Yang kedua, pajak memungkinkan pemerintah melakukan perbelanjaan, dan ini akan menaikkan perbelanjaan agregat karena belum adanya perdagangan dengan perekonomian yang tidak melakukan perdagangan. Maka perekonomian tiga sektor dinamakan perekonomian yang tertutup. Selanjutnya, aliran baru dalam sirkulasi aliran pendapatan pembayaran pajak oleh rumah tangga dan perusahaan kepada pemerintah. Itu menjadi pendapatan pemerintah. Pengeluaran pemerintah ke sektor perusahaan menjadi pemberian barang dan jasa yang diproduksi perusahaan. Selanjutnya, aliran pendapatan dari sektor pemerintah ke rumah tangga dan industri menjadi pembayaran atas penggunaan faktor-faktor produksi rumah tangga dan industri oleh pemerintah. Selanjutnya, pendapatan yang diterima oleh rumah tangga akan digunakan untuk tiga tujuan. Yang pertama, ditabung, yang kedua membayar pajak, dan yang ketiga membiayai konsumsi. Selanjutnya, pajak dibagi menjadi dua, yaitu pajak langsung dan pajak tidak langsung. Yang pertama, pajak langsung, yaitu jenis pemungutan pemerintah yang langsung dikumpulkan dari pihak yang wajib membayar pajak. Sedangkan pajak tidak langsung yaitu pajak yang bebannya dapat dipindahkan kepada orang lain. Selanjutnya, bentuk-bentuk pajak pendapatan. Yang pertama, pajak regresif, yaitu persen pajak turun ketika pendapatan naik. Yang kedua, pajak proporsional, yaitu persen pajak tetap untuk berapapun tingkat pendapatannya. Yang ketiga, pajak progresif, yaitu persen pajak naik ketika pendapatan naik. Selanjutnya, efek pajak terhadap konsumsi dan tabungan. Pajak menurunkan pendapatan disposable sejumlah bocoran, sehingga YD sama dengan Y dikurangi T karena YD turun. Konsumsi dan tabungan juga turun. Mungkin itu saja tanggapan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.